Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada video ini akan membahas tentang ciri, sifat, dan fungsi karawitan. Langsung saja kita membahas yang pertama adalah ciri karawitan. Sebelum masuk pada ciri-ciri karawitan, perlu diketahui dulu bahwa di Indonesia dikenal ada minimal 2 sistem tangga nada, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah sistem nada yang menggunakan 7 nada dalam prakteknya. Nah, contohnya adalah tangga nada yang menggunakan pelafalan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu. Nah, ini adalah contoh tangga nada diatonis. Sedangkan tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang atau jenis musik yang menggunakan 5 nada dalam prakteknya. Nah, karawitan termasuk tangga nada pentatonis. Jenis musik yang menggunakan 5 nada dalam prakteknya. Mari kita masuk ke ciri karawitan. Ciri yang pertama adalah laras selendro dan pelok. Jadi, karawitan harus menggunakan laras selendro dan pelok. Laras selendro adalah sistem urutan nada dalam karawitan yang menggunakan 5 nada dalam prakteknya dan jarak antar nadanya hampir sama. Sedangkan laras pelok adalah sistem urutan nada di dalam karawitan yang menggunakan 5-7 nada dalam prakteknya. Adapun jarak nada dari masing-masing nada tidak sama. Yang kedua adalah halus. Ciri halus di dalam karawitan menghasilkan sajian, gending, atau lagu dalam karawitan tidak meledak-ledak dan bisa digunakan sebagai relaksasi otak. Yang ketiga adalah mengalir. Sajian gending di dalam karawitan tidak putus-putus. Jadi, karena sifatnya yang halus dan mengalir, terkadang masyarakat umum mengatakan gending karawitan atau karawitan itu membuat kita ngantuk, menyebabkan orang ngantuk. Nah, hal ini dikarenakan sifatnya yang halus dan mengalir. Dan yang terakhir adalah memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan rinci. Di manakah letak kerumitan karawitan? Mari kita bahas. Karawitan yang memiliki ciri kerumitan yang tinggi dan rinci terletak pada aturan-aturan yang rinci dan ketat. Seperti aturan yang rinci tercermin dalam struktur dan bentuk gending. Di dalam karawitan itu ada 16 bentuk gending. Masing-masing gending memiliki bentuk yang berbeda. Ada serepek, ada lancaran, ketawang, ladrang, gending ketok loro, arang kerep, gending ketok loro kerep. Nah, ini masing-masing gending memiliki struktur dan bentuk yang berbeda-beda. Dan pola garap instrumennya juga berbeda. Struktur gending yang berbeda sehingga menyebabkan pola atau teknik permainan yang berbeda, irama yang berbeda-beda, karena di dalam karawitan itu ada 6 irama, tidak hanya 1 irama. Lalu ada padet, masing-masing laras terdiri dari 3 padet yang berbeda dengan aturan padetnya sendiri-sendiri. Laras yang berbeda yaitu laras selendro dan pelok. Lalu ada juga kerumitan tentang tata urutan pertunjukan. Ini sangat jelas sekali ketika disajikan di tempat orang hajatan atau pertunjukan wayang. Jadi ada pembagian suasana, ada pembagian urutan, harus mana dulu lah. Ini juga ada tata caranya. Tidak bisa asal, oh saya suka gending ini, saya sajikan di sini, suka gending ini sini, tidak. Karena pada dasarnya satu urutan sajian karawitan dalam sebuah pementasan itu adalah sebuah perjalanan. Jadi harus sesuai dengan aturan dalam karawitan. Bahkan ketika menyajikan karawitan pun dari segi tubuh maupun cara atau apa yang dilakukan itu pun juga diatur. Seperti sikap duduk di dalam karawitan.
ketika menabuh gamelan. Di sini ada aturannya, yaitu lesehan. Jadi kalau misalkan memainkan gamelan dengan cara berdiri atau pakai dinglek, ada itu perkumpulan karawitan yang memakai dinglek tinggi seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah tidak sesuai dengan yang pertama kali ketika gamelan didesain seperti itu dengan makna filosofinya. Bahkan cara berbusana pun juga diatur. Ya kalau pertunjukan harapannya busananya itu sesuai dengan pakaian adat Jawa. Tetapi di sini ya kita tergantung pada konteks apa ketika memainkan gamelan tersebut. Jadi cara duduknya pun juga diatur, tidak boleh jegang, harus silo atau timpoh seperti itu. Jadi di sini estetika karawitan itu tidak hanya terlihat atau bisa dilihat, dirasakan dari pendengaran saja, tetapi juga dari visual ketika dilihat. Karena pertunjukan karawitan itu adalah satu kesatuan yang utuh antara satu dengan yang lainnya, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga membentuk sebuah estetika penyajian karawitan. Selanjutnya adalah fungsi karawitan. Menurut Rahayu Supangga, fungsi karawitan ada 3, yaitu fungsi musikal, fungsi sosial, dan fungsi ritual kepercayaan. Fungsi musikal adalah penyajian karawitan yang digunakan sebagai sarana meningkatkan kemampuan. Contohnya adalah kegiatan kelenengan di beberapa perkumpulan. Jadi lewat pertunjukan atau lewat penyajian karawitan atau penyajian gending karawitan, orang memiliki kemampuan atau memiliki kesempatan untuk mengetahui seberapa banyak kemampuan yang dimiliki dalam karawitan. Bisa juga digunakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di dalam karawitan. Belajar karawitan lalu menyajikannya dalam sebuah pertunjukan di sekolah itu bagian dari fungsi musikal. Yang kedua adalah fungsi sosial. Penyajian karawitan yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, contohnya sebagai di tempat orang hajatan. Nah, di sini masih bisa dipisah-pisah lagi sebenarnya. Di tempat orang hajatan itu ada beberapa fungsi tentang pertunjukan karawitan. Bisa juga untuk penggalangan dana. Dan yang ketiga adalah fungsi ritual kepercayaan. Jadi pertunjukan karawitan yang digunakan untuk prosesi keagamaan atau kepercayaan suatu daerah. Misalkan sekaten. Sekaten itu bukan hanya terdiri dari orang berjualan di depan Masjid Agung. Itu bukan. Tapi sebenarnya sekaten itu adalah proses panjang yang pada penyajian gamelan sekatennya itu selama 7 hari di masjid, di keraton, ada di Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Cirebon. Nah, di sini ada pertunjukan pemainan gamelannya. Namanya gamelan sekaten. Nah, ini akan dilakukan selama 1 tahun, itu hanya sekali, yaitu ketika peringatan sekaten saja. Nah, penyajian gamelan ini, gending-gendingnya juga khusus, gending-gending sekaten, ini sebagai pertunjukan karawitan yang digunakan sebagai pendukung proses kepercayaan atau keagamaan. Ruwatan juga ada yang menyajikan pertunjukan karawitan. Biasanya ruwatan itu melakukan pertunjukan wayang, di mana wayang itu tidak bisa dipisahkan dengan karawitan kalau itu adalah wayang tradisional. Dan ada juga bersih desa. Misalkan di daerah Selo, misalkan di situ juga ada kegiatan kesenian yang digunakan untuk kegiatan bersih desa. Nah, secara rinci bagaimanakah fungsi karawitan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekitar kita? Apakah hanya 3 fungsi itu? Ternyata tidak. Misalkan kita mengambil contoh di tempat orang hajatan. Nah, di tempat orang hajatan, ketika disajikan karawitan, itu masih bisa kita rinci lagi fungsi-fungsinya. Misalkan dari segi pemainnya, akan bisa
rinci lagi, fungsinya menjadi fungsi ekspresi. Ketika pemain menabuh gamelan, memainkan sebuah gending, itu kan mengekspresikan jiwa. Ketika itu lagu, misalkan yang lagu senang, ya ditunjukkan dengan ekspresi bahagia. Mengapa? Karena ketika kita menyajikan gending bahagia, tetapi hati kita itu sedih, tidak bahagia, maka hasil sajiannya pun akan hampar, tidak sesuai yang diharapkan. Lainnya lagi ketika kita menyajikan lagu sedih, tetapi kita tidak menggunakan perasaan kita untuk sedih, maka sajian gending itu tidak bisa menyentuh orang lain. Nah, itu sebagai sarana ekspresi. Yang kedua, bisa sebagai sarana aktualisasi diri, yaitu sarana untuk menunjukkan diri. Ini loh saya, ini loh grup saya, ini loh kemampuannya, ini loh kualitasnya. Nah, itu sarana aktualisasi diri. Masih ke pemainnya, bisa juga digunakan sebagai sarana finansial, yaitu sarana atau media untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang. Di job, diminta untuk membantu orang hajatan, pulang diberi amplop, diberi uang. Nah, ini adalah sebagai sarana finansial. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi. Mengapa kok bisa sebagai sarana komunikasi? Nah, pada dasarnya seni, terutama karawitan, itu adalah media untuk menyampaikan pesan. Apa yang ada di dalam gending, apa yang ada di dalam lagu, itu adalah pesan. Pesan dari pencipta yang diberikan kepada orang lain lewat gending yang diciptakan. Nah, terus pertunjukan karawitan itu sebagai media untuk menyampaikan pesan. Itu. Nah, dari segi pemilik hajat, di sini ada fungsinya. Berarti 5, ya toh? Fungsinya adalah sebagai sarana pendukung kegiatan ritual dalam prosesi manten. Dari segi penonton, fungsi yang keenam, sebagai sarana hiburan. Coba bayangkan ketika orang punya hajat tetapi tidak ada rengeng-rengengnya, tidak ada sesuatu penghiburnya. Itu langut sekali ya tuh. Seperti orang kepaten saja terkadang masih ada bacaan Al-Qur'annya kalau itu muslim, atau yang misalkan saya pernah itu di tempat orang Nasrani juga diputarkan lagu-lagu kerohanian sesuai dengan agama yang dianut orang yang meninggal. Nah, jadi di sini digunakan sebagai hiburan. Nah, jadi kalau misalkan ditelaah lagi, dijabarkan lagi, fungsi itu akan lebih banyak bagaimana kita bisa mengoreknya. Tapi berdasarkan yang disampaikan oleh Rahayu Supanggah, ada 3 fungsi tadi, dan 3 fungsi tadi yang menurut Rahayu Supanggah itu masih kita bisa jabarkan lagi sesuai dengan yang kita mampu jabarkan. Itu tadi fungsi tentang karawitan. Selanjutnya adalah sifat dalam karawitan. Sifat dalam karawitan itu ada 2, yaitu oral dan komunal. Sifat oral. Karawitan bersifat oral karena secara budaya dalam tataran praktek, transmisi maupun didokumentasi dalam karawitan tradisi tidak mengenal sistem notasi. Jadi dalam prakteknya, dalam pentransferan ilmunya atau dokumentasinya, sebelum ditemukannya notasi dalam karawitan, itu semuanya dalam bentuk lesan, disampaikan dari mulut ke mulut, atau nama lainnya adalah oral. Ketika orang praktek, maka ketika misalkan saya mau belajar tentang karawitan, saya nyantrik, saya belajar kepada orang yang bisa karawitan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendengarkan, melihat praktek langsung dari yang saya cantriki. Nah, ketika di penjelasan pun tidak terdokumentasi dalam bentuk tulisan, tetapi dijelaskan lewat lesan. Dan lebih banyak itu dipraktekkan, mengamati, mendengarkan, dirasakan, dieling-eling, setelah itu dipraktekkan. Jadi untuk
transmisi perpindahan ilmunya itu juga tidak ditulis, tetapi secara lisan tadi. Dan cara pendokumentasiannya bagaimana? Dengan cara diingat-ingat. Oleh karena itu, kalau gending-gending yang anonim, gending-gending yang tidak ada penciptanya itu terkadang ada notasi yang agak berbeda. Ini tidak apa-apa, yang penting selehnya sama. Muara terakhirnya sama. Dalam karawitan tidak ada dan tidak perlu dipermasalahkan seperti itu. Nah, sifatnya oral. Jadi, secara lisan. Nah, sifat oral di dalam karawitan ternyata memiliki akibat. Akibatnya ada 2. Yang pertama adalah mengakibatkan adanya ketidakpastian mutlak tentang balungan gending. Balungan gending itu adalah susunan nada pembentuk gending atau lagu. Mengapa kok tidak mutlak? Ya tadi, karena pendokumentasian sesuai dengan memori orang-orang. Sesuai dengan kemampuan orang mengingat, sehingga akan terjadi perbedaan balungan gending. Tapi tidak apa-apa, ini bukan sebuah permasalahan di dalam karawitan. Karena yang terpenting di dalam karawitan itu adalah esensi musikal tentang rasa gending yang disajikan. Bukan kerangkanya harus seperti ini. Di dalam karawitan tidak seperti itu. Bahkan sebuah gending pun bisa disajikan dengan suasana yang berbeda-beda, sesuai dengan cita rasa estetik dari penabuhnya. Yang kedua adalah karawitan memiliki kelenturan, terbuka, mudah berubah, dan berkembang sesuai dengan cita rasa estetik para penggarapnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam karawitan tidak ada standarisasi baku, harus seperti ini penyajiannya. Dalam satu gending pun bisa disajikan dengan lebih dari satu suasana. Sebuah gending bisa disajikan misalkan sangat ramai sekali, dibuat irama geropak bisa, irama lancar bisa, sehingga perbedaan irama itu juga menghasilkan suasana gending yang berbeda, itu bisa. Mau digarap dengan cengkok yang berbeda juga boleh, dengan wiletan misalkan gendar yang berbeda boleh. Nah, terus yang menjadi dasar dari semua yang disajikan, dari interpretasi atau kemampuan tafsir dari penabuhnya apa? Kemungguhan. Jadi mungguh tidak, enak atau tidak. Di dalam karawitan tidak ada salah dan benar, adanya mungguh dan tidak mungguh, enak dan tidak enak. Pilihan cengkok, pilihan wilet. Ketika sebuah gending digarap seperti itu rasanya mungguh tidak, enak tidak. Nah itu, misalkan seperti gending sedih tapi dibuat senang, mungguh tidak? Ya tidak mungguh gitu. Jadi di sini tidak ada standarisasi harus dimainkan seperti itu, tetapi ada prinsip yang harus diugemi, yang harus dipegang, yaitu mungguh atau tidak mungguh, enak atau tidak enak dari sebuah sajian gending. Sifat yang kedua adalah komunal. Komunal itu artinya karawitan milik bersama. Dampak dari sifat komunal adalah anonim. Gending tidak diketahui siapa penciptanya dan kapan diciptakannya. Dan yang kedua, karena sifatnya yang komunal, maka karawitan dibuat bersama, milik bersama, dan adanya kebebasan dalam menggarap sebuah balungan gending menjadi gending. Penyebab anonim dalam karawitan Jawa itu ada 2. Yang pertama adalah para pencipta enggan menampakkan diri sebagai penciptanya. Hal ini disebabkan karena faktor psikologis yang mengharuskan dirinya untuk selalu mengabdikan diri kepada raja. Jadi, pencipta gending itu tidak mencantumkan namanya di dalam gendingnya itu, tetapi gending itu dipersembahkan raja dan nanti diklaim sebagai anggitan raja atau ciptaan raja. Karena orang zaman dulu itu bukan orang yang ingin mencari nama, tapi bisa mempersembahkan sesuatu kepada raja yang terbaik dalam hidupnya, itu adalah sebuah pencapaian. Dan yang kedua adalah adanya faktor budaya timur. Faktor budaya timur apa? Tidak sombong. Kalau dulu itu mencantumkan nama itu bagian dari kesombongan. Nah,
nama tidak dicantumkan, bahkan diberikan kepada raja, karena dengan mencantumkan nama artinya sombong, artinya menonjolkan diri, ingin menunjukkan dirinya. Sehingga karena adanya faktor budaya timur itu, para pencipta enggan untuk mencantumkan namanya dalam gending yang disajikan. Karawitan dibuat bersama, milik bersama, dan adanya kebebasan. Hal ini berkaitan dengan sifat karawitan yang anonim. Karena anonim, maka sebuah karya dipahami sebagai milik bersama dan adanya kebebasan untuk mengubah menurut cita rasa estetik, baik sendiri maupun kelompok tanpa harus bertanggung jawab pada siapapun. Ini artinya, karawitan gending yang dicipta oleh seseorang itu masih sebatas balungan gending. Masih sebatas hanya susunan nada-nada. Sehingga belum bisa dikatakan sebagai gending. Bisa dikatakan gending kalau balungan gending itu sudah dimainkan lewat gamelan, lewat sumber alat musik. Nah, ketika menafsir atau menginterpretasi sebuah balungan gending dalam sebuah karya itu kan, sebuah alat musik itu kan beda-beda, permainannya beda-beda. Untuk gamelan yang bilah misalkan, permainannya beda dengan kendang, permainannya beda dengan suling. Nah, bagaimana tafsir garap atau tafsir permainan instrumennya itu tergantung pada pemainnya. Pemain bebas menafsir. Nah, ketika terjadi kebebasan menafsir, tapi meskipun bebas, tetapi tetap ada sebuah pertanggungjawaban yang harus mereka sadari. Nah, pertanggungjawaban itu apa? Ya, pertanggungjawaban tentang kesopanan, etika, atau tentang keindahan, yaitu estetika. Jadi, pilihan cengkok, pilihan wilet, pilihan garap yang disajikan dalam instrumen yang dimainkan, di situ indah tidak, etik tidak, sopan tidak. Nah, itu pertanggungjawaban yang harus selalu diingat. Tapi kan kalau misalkan dalam kehidupan sekarang kita sering mendengar berita ada orang yang mengaransemen sebuah lagu musik barat, misalkan pop misalkan, oleh A yang diciptakan oleh B misalkan. Nah, orang yang mengaransemen tidak izin ke B, sehingga B tidak terima, setelah itu menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan, gugat, karena dianggap sebagai pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja, karena gending yang dicipta itu ada nama, gending lagu yang dicipta itu ada nama penciptanya. Tapi kalau di dalam karawitan itu kan anonim, tidak ada nama penciptanya, tidak ada yang memiliki. Terus siapa yang memiliki? Yang memiliki adalah masyarakat karawitan. Jadi mereka bebas untuk menafsir mau digarap seperti apa, mau disajikan seperti apa. Yang penting sopan tidak, indah tidak. Dari keindahan yang disajikan mungguh tidak, atau enak didengarkan atau tidak. Nah, dari hasil tafsir atau interpretasi tersebut akan diseleksi secara alami di tengah masyarakat. Kalau tafsirannya itu baik, mungguh, enak, maka akan diikuti oleh masyarakat yang lain, anggota masyarakat yang lain. Tetapi kalau misalkan itu tidak mungguh, tidak enak, bahkan kontroversi, misalkan lagu sedih digarap seneng, akhirnya rohnya gending itu tidak terlihat sedih, itu oleh masyarakat karawitan yang tidak sepaham dengan itu, maka tidak akan mendukung, bahkan akan ditinggalkan. Nah, itu tadi penjelasan tentang ciri, sifat, dan fungsi karawitan. Semoga kita adalah bagian masyarakat Indonesia yang selalu bangga dengan hasil budaya Indonesia, khususnya tentang karawitan Jawa. Semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang memiliki kontribusi nyata dalam pelestarian karawitan Jawa dan produk kebudayaan Indonesia lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.